Shalom, puji Tuhan kita boleh berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini. Kita percaya ini semua karena berkat dan kemurahan Tuhan saja. Mengawalinya mari kita berdoa. Segala pujian dan syukur patutlah kami naikkan kepadamu ya Tuhan di hari ini. Karena Tuhan berikan kami kembali waktu dan kesempatan untuk membaca, mendengarkan dan merenungkan sebagian dari firman-Mu yang ada landasan hidup kami. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami, urapilah dan berkatilah kami dengan firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini, saya ambil dari Injil Lukas pasalnya yang ke-12 pada ayatnya yang ke-35 sampai dengan ayatnya yang ke-48. Injil Lukas pasal 12 ayat 35 sampai dengan ayatnya yang ke-48. Secara khusus saya akan baca ayat 48. Firman-Nya berkata demikian. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak Tuhannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Demikian kebenaran firman Allah di hari ini, yang intinya menasihati kita, mengajar kita bahwa kehidupan adalah sebuah kepercayaan. Sekali lagi firman Allah hari ini mengajar kita, menasihati kita bahwa kehidupan adalah sebuah kepercayaan. Kalau saudara dan saya masih hidup sampai saat ini, itu adalah suatu kepercayaan yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau SK kehidupan kita masih berlaku dan mungkin diperpanjang oleh Tuhan, itu adalah suatu kehormatan yang luar biasa bagi saudara dan saya. Kalau saudara dan saya masih bisa hidup, bernafas, dan menikmati segala ciptaannya, itu bertanda bahwa SK kehidupan kita masih berlaku dan mungkin juga masih akan diperpanjang. Tapi bisa juga SK itu hanya sampai di situ. SK tidak diperpanjang lagi. Dan itu bisa berhubungan dengan bagaimana kinerja kehidupan kita. Tapi yang pasti sampai saat ini, bila saudara dan saya masih ada, itu menunjukkan bahwa itulah sebuah kepercayaan yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Kalau saudara dan saya ada dalam kehidupan, dan dalam kehidupan ini Anda dipercaya sebagai pegawai, itu adalah kepercayaan. Kalau kita diberikan jabatan, itu juga adalah sebuah kepercayaan. Kalau kita bisa bangun keluarga, itu juga sebuah kepercayaan. Kalau saudara dan saya diberikan tugas dan tanggung jawab, itu juga adalah sebuah kepercayaan. Karena kehidupan adalah sebuah kepercayaan. Dalam ayat 48 bagian terakhir, setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Jadi kalau kita masih hidup saat ini, itu adalah sebuah kepercayaan. Kalau kita diberikan suatu kepercayaan, berarti ada yang dituntut dari saudara dan saya terhadap suatu kepercayaan yang diberikan Tuhan kepada saudara dan saya. Setidaknya ada 3 hal yang dituntut dari saudara dan saya yang sudah diberi kepercayaan akan kehidupan, yang sudah diberi kepercayaan akan tugas, tanggung jawab kita masing-masing. Ada 3 hal yang dituntut dari saudara dan saya. Ayat 35 sampai dengan ayatnya yang ke-40. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan Tuhannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetuk pintu segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati Tuhannya berjaga-jaga ketika ia datang.
Intinya ada pada ayat 37, berbahagialah hamba-hamba yang didapati Tuhannya berjaga-jaga. Hamba yang berjaga-jaga adalah berbahagia. Itu yang dimaksud, hendaklah pinggangmu tetap berikat, pelitamu tetap menyala. Kalau pelitamu tetap menyala, itu menunjukkan bahwa kita berjaga-jaga. Diperjelas lagi dalam ayatnya yang ke-40, hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Jadi karena kehidupan adalah sebuah kepercayaan, maka hal yang pertama yang dituntut dari saudara dan saya terhadap kepercayaan yang diberikan Tuhan adalah mari kita berjaga-jaga. Mari kita siap sedia. Mari kita waspada. Karena kedatangan Kristus kita tidak tahu kapan dia datang pada kali yang kedua. Dan ketika Kristus datang, berarti kepercayaan itu selesai. Sudah sampai di situ. Nah, karena itu selagi kita masih diberi kepercayaan, karena kita masih hidup, selagi Kristus belum datang, hendaknya kita berjaga-jaga. Berjaga-jaga di sini bukan dalam arti kita pasif, tapi berjaga-jaga kita menanti-nantikan. Kita berpengharapan akan kedatangan Kristus yang kedua kali. Karena ketika kita berpengharapan, maka kita bersemangat melaksanakan tugas kita. Kita punya loyalitas untuk melakukan sesuatu. Ketika kita berpengharapan akan kemuliaan yang Kristus akan berikan, itu memberikan semangat untuk kita menjalani kehidupan. Tapi ketika kita tidak waspada, itu berarti bahwa kita akan hidup semaunya, hidup seenaknya. Tapi kalau kita waspada, pasti kita akan berjaga-jaga dalam hidup kita. Itu yang Tuhan tuntut dalam hidup kita, karena kehidupan adalah sebuah kepercayaan. Jadi kita hidup ini adalah kepercayaan. Karena itu kita dituntut supaya kita berjaga-jaga. Yang kedua, ayat 42, jawab Tuhan, jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh Tuhannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati Tuhannya melakukan tugasnya itu ketika Tuhannya itu datang. Berbahagialah hamba yang didapati Tuhannya melakukan tugasnya itu dengan cara apa? Itu yang dijelaskan dalam ayat 42, jawab Tuhan, jadi siapakah pengurus rumah yang setia? Jadi yang melakukan tugasnya dengan setia, itu adalah hamba yang berbahagia. Disinilah saya melihat, karena kehidupan adalah sebuah kepercayaan, dan ketika kita banyak dipercayakan, ketika kita diberikan kepercayaan, maka ada hal yang dituntut dari saudara dan saya terhadap kepercayaan itu, yaitu melakukan tugas dengan setia. Atau dengan kata lain, kita jadi hamba yang setia, kita jadi pegawai yang setia, kita jadi kepala keluarga yang setia, istri yang setia, kita menjadi umat yang setia, beribadah kepada Tuhan, setia menyembah Tuhan. Itu menunjukkan bahwa kita melaksanakan tugas kita dengan setia. Itu yang dituntut Tuhan bagi saudara dan saya. Karena itu mari sebagai umat, sebagai orang percaya, karena kehidupan adalah sebuah kepercayaan yang luar biasa yang Tuhan berikan, kita belajar untuk kita melaksanakan tugas dengan setia. Apapun kepercayaan yang diberikan Tuhan kepada kita, kita belajar untuk melakukan itu dengan setia. Berbahagialah hamba yang didapati Tuhannya melakukan tugasnya itu dengan setia. Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Itu berarti bahwa apapun yang dipercayakan Tuhan, ketika kita masih diberikan kehidupan, dan di dalam kehidupan itu masih banyak kepercayaan yang diberikan. Sebagai pegawai diberi jabatan, diberikan karir yang baik, diberikan tugas dan tanggung jawab, itu kepercayaan. Mari kita melakukan itu dengan setia. Yang ketiga, yang dituntut dari kita sebagai umat, karena kehidupan adalah sebuah kepercayaan, sehingga orang yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Masih dalam ayat 42 tadi, jawab Tuhan, jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana? Yang setia dan bijaksana
Berbahagialah hamba yang didapati Tuhannya melakukan tugasnya itu. Ketika Tuhannya itu datang, aku berkata kepadamu sesungguhnya, Tuhannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya karena dia melakukan tugas dengan bijaksana. Karena dia menjadi hamba yang bijaksana. Ini hal yang ketiga yang dituntut Tuhan bagi saudara dan saya ketika kehidupan adalah sebuah kepercayaan. Maka Tuhan mau supaya kita jadi hamba yang bijaksana. Supaya kita menjalani hidup dengan bijaksana. Bijaksana itu artinya bahwa apa yang kita pahami, apa yang kita tahu dengan baik, kita belajar menerapkannya, melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Maka kita menjadi orang yang bijaksana. Sehingga bijaksana boleh dikatakan bahwa kita mengikuti aturan main yang sudah ditentukan. Kalau kita jadi pegawai, kita jadi bijaksana, aturan yang sudah ditentukan kita belajar. Mentaati aturan itu, belajar menghidupi aturan itu. Kita sudah tahu firman, kita belajar menjalani hidup berpadanan dengan firman, sesuai dengan firman. Itulah orang yang bijaksana di mata Tuhan. Dan itu yang dituntut Tuhan bagi saudara dan saya karena kehidupan adalah sebuah kepercayaan. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu di hari ini yang mengajar kami bahwa kehidupan adalah sebuah kepercayaan. Kalau kami masih hidup, itu adalah kepercayaan yang Tuhan berikan bagi kami. Karena ketika kami sudah diberikan kepercayaan, maka ada yang dituntut dari kami dalam melaksanakan kepercayaan itu. Tolonglah kami supaya kami berjaga-jaga, berpengharapan akan kedatangan-Mu, sehingga memberi motivasi dalam kami menjalani hidup. Tolonglah kami supaya kami melakukan tugas dengan setia. Apapun kepercayaan yang diberikan Tuhan, kami belajar dan berusaha untuk setia melakukan tugas itu. Dan tolonglah kami supaya kami hidup bijaksana dalam menjalani hidup, melaksanakan aturan Tuhan, aturan firman. Kami jalani sesuai dengan firman dalam hidup kami sehari-hari. Maka kami menjadi orang yang hidup bijaksana di mata Tuhan. Tanamkanlah, meteraikanlah firman dalam hati dan pikiran kami. Dan sanggupkan kami untuk bisa menjalaninya sesuai dengan firman-Mu. Hamba mohon berkat-Mu bagi umat-Mu yang boleh mendengarkan renungan harian di hari ini. Hamba berdoa umat-Mu yang sakit dalam nama Yesus. Ya Tuhan jamah, Tuhan lawat. Dan Tuhan berikan kesembuhan kepada mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Sampai berjumpa lagi dalam renungan harian edisi berikutnya.